Asal-usul abad ke-1 M, kekristenan berawal dari ajaran Yesus Kristus di wilayah Yudea, sekarang Israel Palestina, sekitar tahun 30 M. Para pengikutnya, terutama 12 rasul, menyebarkan ajarannya setelah kematian dan kebangkitannya. 2. Gereja Perdana. Setelah Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus, para rasul mulai mengabarkan Injil di Yerusalem dan sekitarnya. Gereja mula-mula terbentuk, ditandai dengan persekutuan, doa, dan pengaras rasul, kisah Brasnoer. 3. Penganiayaan dan penyebaran. Kristen awal menghadapi penganiayaan dari otoritas Yahudi dan Romawi, namun justru mendorong penyebaran ajaran ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi, termasuk Asia Kecil, Yunani, dan Roma. Tokoh penting, Rasul Paulus yang mendanyak daerah non-Yahudi. 4. Pemisahan dari Yudaisme. Awalnya dianggap sebagai sekte Yahudi, kekristenan akhirnya terpisah karena perbedaan teologi seperti soal Mesias dan hukum Taurat. Kanon dan struktur gereja. Gereja mulai menyusun tulisan-tulisan yang kelak menjadi perjanjian baru. Struktur kepemimpinan berkembang dengan jabatan uskup, penatua, dan diaken. 6. Menjelang konsili Nisea 325 M. Kristen berkembang pesat meski dianiaya, hingga akhirnya Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano 311 M yang melegalkan kekristenan, membuka jalan bagi konsili-konsili besar gereja. Jika ingin, saya bisa uraikan lebih lanjut tentang perkembangan Kristen. Jangan lupa follow akun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sejarah gereja merujuk pada perkembangan umat Kristen dan institusi gereja sejak masa Yesus Kristus hingga masa kini. Berikut garis besar sejarahnya. 1. Gereja Perdana 30-311 M. Dimulai dari pelayanan Yesus dan para rasul. Gereja berkembang di wilayah Kekaisaran Romawi meskipun mengalami penganiayaan. Konsili-konsili awal mulai menyusun ajaran Kristen, misalnya konsili Yerusalem sekitar tahun 50 M. Gereja Resmi Kekaisaran 1376 M. Tahun 317, Maklumat Milano oleh Kaisar Konstantinus melegalkan agama Kristen. Tahun 320, Konsili Nisea menetapkan ajaran resmi termasuk pengakuan iman Nisea. Kristen menjadi agama negara Kekaisaran Romawi. 3. Abad Pertengahan, Papa 76-1911 M. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, gereja menjadi institusi yang kuat di Eropa. Paus berpengaruh besar secara politik dan spiritual. Muncul penyimpangan dan reformasi internal seperti oleh Fransiskus dari Assisi. Member Reformasi Gereja 1998 Mem. 1911, Martin Luther memulai reformasi Protestan. Terjadi perpecahan besar antara gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan. Konsili Trenum and Torstemida adalah respon Katolik terhadap reformasi. Zaman modern, zaman sembolang, muncul denominasi-denominasi baru, Metodis, Baptis, Pentakosta, Dalila. Abad ke-20, gerakan ekumenis mencoba menyatukan berbagai gereja. Gereja berperan dalam isu-isu sosial, permainan, dan keadilan. Kalau kamu ingin fokus pada sejarah gereja tertentu, Katolik, Protestan, Ortodoks, atau gereja lokal seperti di Indonesia, saya bisa buatkan secara detail. Jangan lupa follow. Tuhan Yesus memberkati.